Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Serupa Podcast episode perdana Tag Rame-Rame. Bersama saya Robi Oleh Abdi selaku penulis kreatif serta talent pada Serupa Podcast. Nah, bersama saya sudah ada 2 orang talent juga. Alright. Perkenalkan, nama saya Mursal. Saya sebagai editor kreatif di Serupa Podcast. Salam kenal semuanya. Mursal kegiatan sehari-harinya apa Mursal? Biar penonton tahu ya kan. Ya, kebetulan saya sebagai pegawai hotel di sebuah hotel di Melabos. Berarti domisilinya sekarang di Melabo ya? Iya, dan saya memiliki seorang istri yang cukup keren dan sangat indah untuk dipandang. Gitu juga lah bro, jangan kayak gitulah bro. Alright. Sorry. Kegiatan sehari-harinya apa? Oke, lanjut. Selain konten Serupa Podcast ini. Lebih melayani tamu, juga menjaga kebersihan hotel. Selayaknya resepsionis hotel lah. Mursal tahu nggak kenapa direkrut oleh Aksara Taksa atau Serupa Podcast untuk ngisi-ngisi konten di tempat dia? Lebih ingin, sepertinya dia memanfaatkan kemampuan saya di bidang editor. Jadi untuk perkembangan Aksa dia ingin mencapai karya lebih tinggi lagi. Mungkin bisa sampai 1 juta follower. Target yang ini ya, yang terlalu muluk-muluk ya targetnya. Biar alam semesta mendukung, bro. Ya, begitulah pendengar si Mursal dengan segala banyolannya. Selanjutnya kita beralih kepada BA ya. BA selaku BA juga talent di Serupa Podcast. Silakan perkenalkan dirinya siapa? Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra, biasa dipanggil Debo. Saya di sini sebagai talent juga dan juga mungkin bisa dibilang CEO. Domisilinya di mana sekarang? Ini panggilnya siapa? Ham, Debo, Bo, siapa? Bebas, semerdeka masnya aja. Domisilinya di mana? Domisili saya sekarang di Banda Aceh. Penghuni Hoku. Penghuni Koko. Baju. Oh iya, Hoku. Nah, kalau kegiatan sehari-harinya apa nih, Debo nih? Kegiatan sehari-hari kebetulan saya masih kuliah, jadi saya seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta yang ada di. Masih kuliah ya? Kalau boleh tahu jurusan apa nih? Kebetulan saya di Ekonomi manajemen. Kalau Mursal ini sempat kuliah juga ya katanya. Ngambil apa? Kebetulan saya ngambil di teknik lingkungan hidup, tapi nggak jadi hidup di teknik lingkungan, jadi hidup di perhotelan. Menarik. Ekonomi. Nggak masalahnya aku pun pribadi pernah kuliah kan, cuma ngambil AC, ngambil bangku. Itu nyolong Pak, tolong. Kampus ya, cuma ngambil barang ya kan, inventaris, bagian inventaris ya kan. Bukan inventaris, lebih tepatnya pungut. Nampak kali logat-logat. Mursal aslinya dari mana? Oh, kebetulan saya orang Sibre. Mamanya berarti ini ya blasteran ya berarti Mursal ini. Blasteran ya, campuran Siberia sama Melbourne. Menarik. Nah, kira-kira menurut kalian ya, bisa nggak kasih beberapa pendapat lah tentang apa itu Serupa Podcast dan apa yang kira-kira akan kita bahas di setiap episode yang akan kita buat ke depannya? Menurutku Serupa Podcast itu ibarat kata kita serupa tapi beda cara pemikiran. Jadi ingin menyerupakan di podcast ini walaupun beda pemikiran. Aja. Gimana kaget? Lanjut. Apa ada lanjut boy? Lanjut apa tadi? Serupa Podcast itu ngapain? Mungkin ngebahas apa aja yang lebih memiliki hal serupa dari antara kita bertiga, perfilman, musik, apapun, everything. Karena semua hal itu serupa, tapi beda cara berpikirnya, ya kan? Yang penting serupa aja dulu, walaupun berbeda sebenarnya. Yang penting rupa adalah sesuatu hal yang sifatnya visual. Dan mungkin pendengar juga bisa menebak ya sekarang ya, kenapa kami merekrut Mursal ya. Begitulah adanya. Dia biasanya mengulang kalimat yang dia buat dalam kepalanya sendiri, habis itu diulang-ulang supaya kami bisa percaya dengan kata-katanya kayak gitu. Dan kadang-kadang dia memang dapat dari WC kayak gitu, atau sampah-sampah dikumpulkan habis itu dilempar di tongkrongan kayak gitu. Memang kayak gitu tipikalnya. Asbun ya dia. Nah, kalau menurut Mursal,
menurut Musa kedepannya ini bakalan ada potensi nggak sih? Semua hal itu ada potensi bila ada konsistennya. Yang penting konsisten aja dulu untuk konten-konten kita ke depannya. Walaupun tidak ada yang nonton, apapun ada yang lirik, yang penting kita Betul. di sini bikin hobi aja dulu. Mana tahu jadi potensi untuk menjadi uang. Polanya gini aja, yang penting ada 1-2 orang ingin mendengar. Ibarat kata kita ngoceh ada yang dengar, itu sangat lumayan bro. Ibarat kata kita di kamar ada yang dengar ngoceh kita 2 atau minimal kita nggak marah 2, 1 aja. Oke. Itu udah lumayan bro. Dengan kita gini ibarat kata kita sudah saling jauh. Irham di Banda Aceh, Robi di Medan. Sekarang aku memiliki seorang istri dan juga memiliki kesibukan. Jadi ibarat kata seminggu sekali ada silaturahminya dengan ada Serupa Podcast. Kalau kita nggak ada bikin Serupa Podcast ini, kita tidak akan tahu bagaimana kabar-kabar kalian. Mungkin dengan Serupa Podcast ini meringankan pikiran kita untuk rileks. Karena daripada kita harus bayar psikiater, kita Serupa Podcast. Yoi. Iya. Nah, ya asbun aja sih. Selanjutnya. Pertanyaan yang sama juga buat Dekbo ini. Apa itu Serupa Podcast dan apa yang akan kita bahas setiap episodenya menurut Dekbo? Serupa Podcast adalah sebuah media yang mungkin bisa menampung cerita-cerita yang akan di-sharing nantinya akan kita ceritakan ke orang banyak karena dari cerita apapun yang teman-teman ingin share nantinya bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk semua orang gitu. Iya. Dan menurutku pribadi ya, kalau Serupa Podcast ini adalah betul juga media buat kita berkreasi aja karena sayang kan kalau bakat-bakat kita ini nggak ada wadahnya gitu. Jadi misalnya si Mursal bisa ngedit, bisa ini, dan aku pun yakin kalau kita semua bisa ngedit kan. Cuma mungkin nggak sebagus atau nggak serinci si Mursal ini. Dan untuk setiap episodenya mungkin kita akan bergerak untuk membahas materi-materi tentang seputar kehidupan dan kesehatan mental gitu. Tapi kesehatan mental kayaknya berat kali ya. Tentang kehidupan aja lah, tentang kehidupan kita. Nah kalau untuk sebutan untuk pendengarnya ada nggak kira-kira dari kalian? Untuk penyebutan para pendengar, ya mungkin teman-teman di luar sana yang dengerin Serupa Podcast, ya terserah untuk melabelkan dirinya sendiri sebagai apa gitu ya. Karena saya juga suka bercerita. Untuk teman-teman yang suka dengerin cerita saya tuh saya selalu sebutnya tuh teman bercerita. Ya, mungkin bisa diambil diadaptasi. Mantap. Ya terserah lah. Pendengar cerita, teman bercerita, teman bercerita. Oke, nice. Oke, teman cerita. Mulai dari sekarang kita tentukan nama pendengarnya teman cerita. Oke, nama fanbase-nya teman cerita. Nah, kita lanjut lagi nih. Kira-kira menurut kalian apa tujuan dan harapan kalian di podcast ini? Karena kan seperti yang aku bilang tadi kan, ini media untuk kita berkarya gitu. Jadi semua bakat-bakat kita gunakan di sini untuk mengembangkan akun ini. Karena jujur ya, aku pribadi kalau ngembangin sendiri itu merasa berat. Makanya aku ajak kawan-kawan supaya kan rame-rame kita lebih mudah kerjanya. Kalau dengan berkolaborasi kita lebih cepat sampai tujuannya ya kan. Sebenarnya lebih tepatnya kita makhluk sosial, tidak bisa individual di segala bentuk. Terkadang kita perlu orang lain untuk menjadi tempat inspirasi konten-konten kita. Lebih tepatnya kayak gitulah. Nah kalau Dekbo sendiri apa kira-kiranya tujuan dan harapannya dari podcast ini? Apa yang mau dikembangkan? Kira-kira ada proyek apa ke depannya? Tujuan kayaknya untuk mengisi kegabutan aja. Betul. Karena saya banyak nganggur kan di sini. Pada main Mobile Legends setiap harinya. Apa sih sebutannya? Jadi immortal juga enggak. Jadi ya udahlah. Kalau harapannya apa kira-kira di podcast ini? Harapannya adalah bisa menuangkan ide-ide untuk bercerita ke teman-teman. Mana tahu teman-teman di luar sana gabut juga. Jadi sama-sama gabut kita ya udah dengerin ini aja gitu. Untuk Robi, harapan dari bikin Serupa Podcast ini kenapa? Karena kan Robi udah selalu bikin kalimat bijak, puisi di Aksa-Teraksa. Kenapa? Alasannya kenapa dari zaman kapan tuh aku bikin akun kok masih salah-salah aja sebutnya bangsat. Ya udah Aksa. Oke, Aksa, right? Aksa.
Rasa ya. Goblok. Nah, kalau tujuan dan harapanku dari podcast ini mudah-mudahan kita bisa rutin buat episode per minggu ya. Ini bakalan kita buat per minggu. Ada yang mungkin ada yang nggak setuju kita buat per minggu atau gimana? Setuju semua ya? Ya, tujuannya mungkin ya betul juga kayak dibilang sama Dekbo tadi untuk ngisi kegabutan ya kan. Daripada kita bengong, daripada cuma nulis ya kan, mending kutuangkan di sini karena aku yakin semua kita bertiga ini punya banyak keresahan tentang hal-hal atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita gitu. Dan harapanku dari podcast ini ya mudah-mudahan bisa rutin, bisa berkembang, bisa banyak episodenya dan pendengarnya bisa bertumbuh ya. Iya. Amin. Oke, nah kalau menurut kalian kira-kira siapa target pendengar dari podcast kita ini? Kayaknya nggak akan ada yang dengar sih, menurutku ya. Aku pesimis orang yang jujur. Nah, kalau menurut Mursal, gimana Sal? Target para pendengar serupa podcast menurutku lebih ke orang-orang yang lagi bikin tugas, lagi pengen memiliki suasana nongkrong, bisa dengar obrolan kami yang cukup amburadul lah, lebih tepatnya masih ngaco, tapi bisa untuk kalian menghilangkan stres. Karena sesuatu yang random itu bisa menghilangkan stres. Menurutku kayak gitu. Tujuan target para pendengarnya itu orang-orang yang terlalu sibuk dengan dunianya, yang terlalu serius dengan dunianya. Mari kita dengar serupa podcast. Kayaknya dari tadi orang dengerin ini itu orang yang sangat-sangat damai. Karena dengerin Mursal ngobrol ya tuh udah bikin stres banget tuh. Bayangkan kita udah berapa tahun tuh dari tahun 2014 sampai sekarang tuh dengerin dia ngoceh tuh stresnya minta ampun. Makanya sekarang saya nggak selesai kuliahnya. Kok gara-gara dia tuh? Kok gara-gara dia? Kami bertiga ini kenalannya dari SMK ya. Kalau kenalan bertiga ini dari SMK atau dari apa menurut kalian? Kalau aku pribadi kalau sama Mursal ini dari SMP udah mulai jadi ini ya, mulai jadi musuhan kayak gitu. Mulai jadi ini apa sih si kawan ini sok-sok kenal kayak gitu, sok-sok bisa sok-sok asik obrolannya kayak gitu. Padahal aku nggak mau berkawan, cuma dia tetap pengen berkawan kayak gitu. Ya udahlah aku terima gitu. Nah kalau Dekbo sendiri kenalnya di SMK ya? Kenal dekat itu dari SMK dan sekarang sih kayaknya saya memutuskan untuk nggak usah dekat-dekat lagi deh sama dia. Kan? Coba dia kayak apa bro? Yeah. Kalau kita bilang kayak benalu bukan juga benalu, kayak parasit ya. Nah kita tanya pendapat dia cemana ya, berkawan sama ya. kita, gimana perasaannya selama ini ya kan? Mana tahu dia ada undek-undek yang belum sempat dia belum sempat dia ungkapkan secara langsung. Mungkin di podcast ini dia bisa kasih unek-unek dia cemana selama berkawan sama Dekbo, sama berkawan sama aku kayak gitu. Sejauh ini yang kalian harus tahu, teman cerita kami di backlist di rumahnya Irham untuk berkunjung. Walaupun niat kami baik, kalian harus tahu itu. Jadi apa yang dibilang Irham itu tidak benar. Kami di backlist oleh dia untuk datang di rumahnya. Kalian harus tahu, teman cerita. Itu terlalu personal, Mas. Oh ya udah, nggak jadi. Ini apa lanjut pertanyaan aja ya. Oke. Lanjut. Nah, kira-kira menurut kalian ini, menurut Dekbo terlebih dahulu ya, apa yang membuat podcast ini kira-kira berbeda dengan podcast yang lain? Ya, beda banget dari podcast yang lain tuh nggak bakal kalian dapetin di podcast lain tuh. Karena di sini kita punya Mursal ya yang akan merobek gendang telinga kalian jika didengar terus-menerus gitu ya. Aku si Mursal ini terlalu random, menurutku ya. Karena dia tiap di tongkrongan dia tanya tentang hal-hal yang out of the box kayak gitu, di luar nalar kita. Tiba-tiba dia duduk di warkop kayak gitu, kita lagi ngopi, dia datang. Menurut kalian alien itu ada nggak sih? Menurut kalian kenapa Nabi Adam diciptakan? Nggak, tunggu dulu, kami belum ngopi kayak gitu ya kan, maksudnya. Dia chill dulu lah, santai dulu. Dia bukan out of the box lagi sih, udah out of country gitu. Ya, misalnya contoh kayak gini kan. Contoh kayak gini, Adam diturunkan, berarti sudah ada makhluk selain Nabi Adam di bumi ini. Apa manusia selain Nabi Adam? Iya kan? Nah. Iya betul. Nah. Dan habis itu saya udah melontarkan pertanyaan itu dan saya pulang. Karena kan jam 11 malam saya waktunya pulang.
Jadi mereka berpikir sendiri. Nah, gara-gara pertanyaan itu sampai muncul teori kalau manusia ini adalah alien. Karena kenapa? Karena Nabi Adam itu diciptakan dari luar bumi, ya kan? Iya, di luar bumi, diturunkan karena kesalahan seorang wanita memakan buah kuldi. Betul tidak? Nggak tahu sih, no comment sih kalau kami itu ya. Coba teman cerita tolong jelaskan apa benar kayak gini. Tolong teman Kalau menurut cerita, kalian terlalu komen di aneh, bawah, tolong di komen, tolong dikasih saran. Mending si Mursal itu nggak usah diajak lagi kayak gitu, nggak apa-apa, gitu aja. Menurut Mursal nih, apa yang menurut Mursal podcast ini bisa membedakan dari podcast-podcast yang lain? Kenapa podcast ini beda dari podcast yang lain menurut? Karena kita tidak memandang bulu, men. Podcast ini semua orang bisa diundang, semua orang bisa diajak. Bintang tamu rencananya. Podcast di sini. Iya, rencananya bakal ngundang bintang tamu. Enggak, biayanya kemana? Kita lihat dulu siapa yang mau. Mungkin dengan mereka dengar podcast kita, oh aku mau datang. Kita bikin 4 generasi, men. Kita bayangkan kita ngobrol bertiga tambah 1 orang dari generasi. 4 generasi, contoh ada gen Alpha, Gen Z. Kita memang Gen Z, tapi kita tambah 1 orang Gen Z random nanti. Tambah gen milenial sama gen Alpha sandwich. Atau udah orang tua kita mau podcast bareng kita. Oke. Menarik, bro. Kita serupa, tapi kan beda cara pola pikirnya. Coba, mana tahu ke depannya. Ide ini kan belum ada nih. 4 generasi, men. 4 generasi judul, ada part 1, part 2, part 3 dan wow, amazing, men. Nah, kan tapi kita timnya bukan cuma bertiga kan? Ada beberapa lagi yang mungkin bakalan join kan ke depannya menurut kalian? Ya, menurut pribadiku juga iya, bakal ada yang banyak yang menarik terhadap konten kita ini. Dan udah terlalu banyak orang yang notice terhadap konten-konten kita. Berarti ya bakalan undang bintang tamu. Oke, menurutmu itu yang membedakan? Kita bakalan undang bintang tamu. Kalau bintang tamunya kira-kira bakalan ngebahas apa? Seputar kehidupan, seputar profesi mereka atau gimana menurutmu? Seputar apa yang layak untuk dibicarakan. Kadang sesuatu hal itu belum tentu layak untuk didengarkan. Sebenarnya layak didengarkan. Enggak layak didengarkan, ngapain dicerita? Ya mungkin mana tahu dia belum. Aduh, kayak gitu kali, Cuk, sumpah. Aduh. Nah, di format segmen serupa podcast ini kita bakalan bikin kedepannya kita bakalan bikin monolog, pembacaan puisi masih tetap seperti yang udah kita buat rutin. Terus tips-tips atau kiat-kiat untuk menjalani kehidupan. Kalau kalian merasa stres, kami mungkin bisa kasih solusi yang mungkin bisa membantu, juga bisa menghibur gitu. Kalau memang nggak membantu, ya mudah-mudahan menghibur gitu. Kemudian kedepannya mudah-mudahan juga si kawan-kawan yang kami ajak ini bakalan ada review buku, juga review film kayak gitu. Habis itu kita bakalan evaluasinya setiap bulan. Kita lihat bagaimana perkembangan dari konten kita, bagaimana engagement-nya, apakah harus dilanjutkan atau harus ditutup saja gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Boleh programnya kayak gitu atau gimana? Atau ada sanggahan mungkin, ada ide-ide yang lain? Apa yang harus kita bikin di podcast ini? Kayaknya kita ganti konsep aja, kita mukbang ya gimana? Mukbang sekaligus kata-kata motivasi, Cok. Boleh. Gimana menurut Mursal? Jangan menurutku, menurut teman cerita. Astagfirullah, terlalu engaging, Mas. Ini orang so artis banget, sumpah lah. Kayak ada dengerin. Oke, ini bahas-bahas tentang teman bercerita juga nih. Apakah kedepannya kita bakalan mengadakan interaksi dengan pendengar kita semacam Q&A kayak gitu? Meet and greet. Ya, atau kita undang penonton atau teman-teman bercerita nanti supaya mereka bisa ngobrol bareng kita di konten podcast rame-rame kayak gini. Menurut kalian gimana? Boleh? Boleh, menurutku itu sangat inisiatif yang sangat bagus dan saya setuju hal itu. Menurut Irham gimana, Irham? Wow. Gimana, Bo? Bisa nggak kita buat kayak gitu? Interaksi dengan penonton, dengan pendengar, penonton, dengan teman-teman bercerita. Kita bikin semacam Q&A, habis itu request topik, habis itu kita mungkin juga ada, nanti kita pilih ya siapa Q&A yang paling bagus, kayak gitu, ada pertanyaan yang paling bagus, atau mereka, kita mau bikin saweria nggak sih menurut kalian? Nggak usah dulu ya.
nggak usah dulu lihat permintaan dari teman-teman nanti kalau ada yang dengar. Ya, mudah-mudahan ada yang dengar. Kalau nggak ada ya udah. Amin. Nah, untuk project selanjutnya kira-kira kita bakalan fokus di apa aja menurut kalian episode-episode selanjutnya? Ada nggak mungkin spoiler tentang episode-episode yang akan kita publish ke depannya? Ini bakalan ada episode baru nggak? Kayaknya lebih bagus monolog gak sih kalau kayak gini? Berisik banget sih. Dari tadi kan. Menurutmu gimana, Sal? This is me. This is me, man. Apa this is me? Karena terkadang kita harus memiliki peran yang unik di sebuah podcast dan episode ke depan diri. Oke, teman-teman, untuk episode tolong, saya belum habis bicara, tolong. Durasi boy. Iya, silakan. Silakan spoiler. Next, tolong. Oke, spoiler ke depannya yang bakal datang, coming soon. Dengar teman cerita dari Irham bahwa dia bakal bacain monolog tentang narsistik yang contohnya seperti saya ini. Keresahan dia bakal ditulis besok dan dibacakan di Serupa Podcast. Oke? Tentang narsistik. Oke. Kalau judulnya boleh disebut nggak kira-kira? Mau bahas tentang apa, Deko? Boleh kita sebut. Tentang apa? Bakalan bahas tentang apa? Kan tadi juga udah di spoiler tentang narsistik. Kayak mana cara mengemasnya tentang narsistik itu? Kayak mana menurutmu ya? Kayaknya lebih bagus. Mursal dia yang ngomong. Saya udah capek dari tadi dengerin dia. Bukan, aku kalau suruh jelasin tentang narsistik itu susah. Tapi kalian boleh tahu tentang narsistik itu seperti kasusnya aku saat ini, oke? Kasus aku. Dan aku sangat narsistik saat ini. Contohnya, keresahan Irham bakal kan janjinya tadi kita nggak bikinnya kayak wawancara, kita bikinnya kayak diskusi. Nah ini jadi aku yang pimpin wawancara, kalian jadi narsum. Seharusnya nggak kayak gitu. Ya, jadi menurut Robi sendiri nih sebagai yang pendiri. Apalagi udah habis itu. Dari kasih tahu. Teman-teman. Iya, kan mana tahu Robi tahu teman-teman nih cerita selanjutnya episode kita yang terbaru. Jangan lupa kalian dengarkan tentang sebuah catatan bagi yang menganggap dirinya pusat semesta seperti si Mursal. Jangan lupa kalian dengarkan kawan-kawan. Naratornya Irham Saputra atau Dekbok. Dia bakalan menceritakan bagaimana cara kita bersikap supaya kita tidak merasa kita lebih hebat dari siapapun. Sebelum lanjut, saya pengen menggambarkan untuk episode selanjutnya sedikit spoiler gitu ya. Jadi sebuah catatan bagi yang menganggap dirinya semesta ini ditulis oleh Robi dan saya bacakan. Jadi membahas tentang bagaimana orang-orang fenomena sekarang yang kita lihat itu bagaimana orang-orang itu kayak pengen menjadi exposure gitu ya. Jadi masih berkesinambungan dengan episode sebelumnya yang seni mendengarkan gitu. Jadi bisa dibilang kayak sequel akan berlanjut ke sebuah catatan yang menganggap dirinya semesta gitu. Jadi ya buat orang-orang yang merasa punya keresahan yang sama, yuk dengerin sama-sama di Serupa Podcast minggu depan. Bolehlah sponsor-sponsor ya kan, mana tahu kan ada ini obat-obat kurap, bolehlah masuk ke sini, nggak masalah ya kan. Dan untuk topik yang ke depan akan kita bahas, topik ke depan nih, ini kan udah 2 episode ya, udah 2 episode seni mendengarkan sama sebuah catatan untuk mereka yang menganggap dirinya pusat semesta. Untuk ke depannya kira-kira apa topik yang akan kita bahas apa? Mungkin dariku ke depannya kita bahas tentang kebiasaan bodoh yang selalu dilakukan seharusnya kalau orang normal kan dibilang kayak gini kan, apa topik yang mungkin menarik untuk kita bahas. Nah bagaimana nih teman-teman cerita, ada nggak menurut kalian? Silahkan kalian tinggalkan komentar. Oke. Di komen. Oke, menurut kalian dulu. Menurut kalian dulu. Ini terlalu hard selling kita. Menurut kalian dulu, ayo. Apa topik yang akan kita bahas? Hal-hal bodoh yang sering kita lakukan. Oke, dari Mursal. Ada lagi nggak dari Mursal misalnya? Apa? Kok diam? Ayolah. Lagi kupikir habis pikir. Pikir nggak juga?
Ya, lebih tepatnya Dek Bo, new apa Dek Bo? era. Apa menurut Dek Bo? Topik yang menarik untuk kita bahas kira-kira. Lebih manusiawi kayaknya jawabanmu ini. Mungkin kedepannya akan membahas seputar kehidupan yang keresahan, akan tetap berlandaskan keresahan sehari-hari kita. Apakah sosmed mungkin nantinya, terus proses-proses pendewasaan, overthinking, dan ya hal-hal yang semacam itu, hal-hal yang dekat dengan kita. Iya. Mungkin ya. Kata si Mursal, kita juga akan bahas sejarah tentang Nabi Zulkifli ya guys ya. Katanya dia akan membuat sebuah narasi, membuat sebuah monolog mana dia akan menceritakan tentang bagaimana Nabi Zulkifli itu, siapa sosok Nabi Zulkifli. Oh no man, no me, it's not me. Dia katanya juga berperang dengan bangsa jin kayak gitu. Dia akan menceritakan secara rinci teman-teman. Dia akan menceritakan secara rinci dari awal kenabian Nabi Zulkifli sampai hingga wafatnya kayak gitu. Nah. Oke, gini aja. Oke, ini udah terlalu lama. Penutup. Oke, ini penutup. Dari Irham dulu, apa kata-kata terakhir untuk kata-kata terakhir tuh. Janganlah Bang, kata terakhir jangan kayak gitulah. Belum meninggal dia. Maksudnya apa, mau kasih kalimat bijak gitu atau quotes yang menarik di ujung acara kita ini ya. Nanti selanjutnya Robi dan selanjutnya aku. Oke, dari Irham dulu. Dia minta closing statement ke dia ya. Iya, bakal terakhir berarti kan. Ya, siap-siap. Betul semua. Dia akan mengocok perut Anda semua. Teman cerita, siap-siap kalian. Silakan deh, Bang. Semoga bisa mendengar podcast ini nggak kapok untuk dengerin kita, karena masih banyak hal-hal yang belum kita bahas di sini. Jadi ya udah itu aja. Oke, Robi, apa yang Robi ingin katakan untuk sesi terakhir ini? Silakan untuk Robi. Apa ya? Menurutku mudah-mudahan ini bisa rutin kita buat, yang tolol, bicara-bicara tolol kayak gini, ngomong-ngomong bodoh kayak gini, bakalan rutin kita buat per minggu. Amin. Ya, amin. Dan postingan-postingannya juga mudah-mudahan bisa rutin, nggak ada halangan apa-apa, dan bisa rutin di setiap hari Sabtu jam 3 ya. Kita bakalan rutin. Ya, mudah-mudahan kalian tetap mendengarkan podcast serupa podcast, dan jangan lupa juga untuk follow akun kami di sosial media. Akun Serupa Podcast ada juga Instagramnya Serupa Podcast. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Aksara Taksa. Habis itu follow juga akun-akun dari Mursal. Apa akunnya Mursal? Akun Instagramnya? Lebih baik kita ke akun Serupa Podcast sama Aksa aja dulu. Jangan akun pribadi, karena akun pribadi itu udah terlalu banyak follower. Udah centang biru ya katanya ya. Belum, itu harus beli. Jujur ya Lila. Jangan lupa juga untuk follow MMUR Sal, kayaknya gitu ya Instagramnya. Follow juga akun Instagramnya Dekbo. Tulisannya DEKBOK _ ada 2 underscore kayaknya. Nah, apa kata-kata terakhirmu Sal? Biar kami ngelayat. Ya, kata-kata terakhirku di sesi terakhir ini, bagi kawan-kawan yang anggap kami tidak penting dalam hidupnya, mana tahu penting ke depannya, karena sesuatu hal yang anggap kecil bakal berarti. Baik, terima kasih. Jangan lupa mendengarkan Serupa Podcast baik di YouTube, di Spotify, di Instagram, dan segala macam teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komen kalau kalian memang suka dengan konten-konten kami. Jangan lupa juga untuk kasih kritik. Mendingan nggak usah dibuat lagi ya podcast kayak gini, tolong ya kayak gitu. Kasih aja nggak apa-apa teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di postingan berikutnya.